Alhamdulillahilladzi ja'alana siyam wal qiyam rahmatan li syahril mubarak syahrul Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibir risalah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Taman Mutiara yang semoga dirahmati Allah. Ya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan kepada kita semua berbagai nikmat dan karunia. Alhamdulillah, hari ini atau pagi ini kita masuk di hari ke-27 di bulan suci Ramadan. Sudah 27 hari kita melaksanakan saum. Semoga Allah menerima saum kita ya, dan mudah-mudahan Allah menjadikannya sebagai amal soleh untuk kita semua. Dan mudah-mudahan dengan melaksanakan saum Allah akan memberkahi kehidupan kita, ya, memaafkan, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Dan mudah-mudahan dengan saum Allah akan memuliakan kita, ya, menempatkan kita menjadi manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang punya kedudukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu manusia-manusia yang bertakwa, ya. Karena manusia yang mulia di hadapan Allah adalah manusia yang bertakwa. Alhamdulillah, kita bertemu kembali di acara rutin Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Mutiara ini dalam rangka tafaquh fiddin, ya, memahami ajaran-ajaran agama kita. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan, maka Allah akan memahamkannya dengan agamanya. Jadi orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan, maka Allah akan membuat orang itu faham dengan agamanya, faham dengan keislamannya. Ini sangat penting, ya. Artinya apa? Seorang mukmin yang baik di hadapan Allah adalah seorang mukmin yang betul-betul mengerti, faham tentang agamanya. Seorang muslim yang baik adalah seorang muslim yang mengerti tentang keislamannya. Ya, bagaimana seseorang bisa menjadi baik, ya? Seorang muslim bisa melakukan kebaikan-kebaikan agamanya. Bagaimana mungkin kalau dia tidak mengerti tentang agama yang dianutnya? Para ulama mengatakan la khairu liman la yatafaqahu fid din. Tidak ada kebaikan bagi orang yang tidak memahami agamanya, ya. Mustahil kita bisa berbuat baik menurut keyakinan kita kalau kita tidak tahu perbuatan-perbuatan baik apa saja yang harus dilakukan, ya. Nah, ini sangat penting. Mudah-mudahan pertemuan yang diselenggarakan seminggu sekali ini menjadi salah satu ikhtiar kita dalam rangka tafaquh fiddin, ya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, kepada tabi'in dan juga kepada kita semua selaku umatnya sampai hari kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, hampir sebulan atau sampai sebulan nanti kita melaksanakan ibadah saum, ya, dan juga kita melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya, ya. Di siang hari kita berpuasa menahan lapar dan haus. Di malam hari kita isi malam-malam Ramadan dengan melaksanakan qiyamul Ramadan, ya, termasuk qiyamul lail, terutama pada 10 hari terakhir ini. Kita juga menyengaja untuk tadarus membaca Al-Quran sampai berkali-kali khatam, ya. Dan juga amalan-amalan yang lainnya. Nah, pertanyaannya,
Apa hasilnya, Pak? Ya, itu mungkin ya. Apa hasil yang didapat dari ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya yang dilakukan selama bulan ini? Ya, tentu harus ada hasilnya, Pak. Karena ibadah itu hakikatnya bukan hanya sekedar ritual, ya. Bukan hanya sekedar gerakan-gerakan, bacaan-bacaan, bukan. Ya, tapi ibadah itu dilakukan harus mendatangkan hasil, ya, bagi pelakunya di dalam sikap dan perilaku. Ya. Contoh misalnya sholat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat itu kalau definisi sholat itu apa? Definisi sholat itu as-sholatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan mahsusatan, ya. Muftatahatun bitakbirillah wa muhtatamatun bitaslim. Salat itu adalah ibadah yang terdiri dari ucapan dan perbuatan tertentu yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu salat. Nah, itu definisi salat dalam pelajaran fikih, begitu ya. Tapi sebetulnya itu tidak cukup. Ya. Jadi kalau hanya sekedar fikih, ya cukup, orang tidak perlu berpikir yang lain. Cukup dia laksanakan gerakan-gerakan sholat, bacaan-bacaan sholat, ya. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam, selesai sudah. Tapi bukan begitu. Ya, sholat itu harus mendatangkan hasil bagi yang melakukannya. Ya, sholat harus bisa berpengaruh kepada sikap dan perilaku. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang hasil salat, ya. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu harus sampai bisa mencegah, ya. Harus sampai bisa mencegah pelakunya dari segala perbuatan keji dan perbuatan munkar. Baru itu dikatakan salat yang berhasil. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat adalah barometer, ya, bagi amal-amal yang lainnya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in shalahat shalaha sairu amali, wa in fasadat fasada sairu amali." Amal yang pertama yang akan ditanya Allah nanti di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, maka amal-amal lainnya akan baik. Ya, kalau sholatnya buruk, maka amal-amal lainnya akan buruk. Ya, jadi cukup yang diperiksa hanya sholatnya saja. Ya, tidak usah amal lain diperiksa. Ini kan barometer, Pak. Ya. Misalnya seperti kalau kita ingin mengetahui seseorang ini kaya gitu, dari apanya kita melihat? Misalnya dari pakaiannya, Pak, atau dari kendaraannya, kita sudah bisa menilai orang ini orang kaya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, solat seperti apa yang jadi barometer itu? Itu tadi, solat yang tanha anil fahsya wal munkar. Ya, solat yang bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan munkar. Ya. Jadi kalau ada orang melaksanakan solat, rajin solat, tapi tidak berpengaruh kepada akhlaknya, kepada sikapnya, perilakunya, maka tidak ada gunanya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu hafal mungkin surah Al-Ma'un, ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Jadi ada orang beragama tapi dianggap bohong. Ya. Dia menganut Islam, ya, dia sholat, dia puasa, dia haji, tapi tadi dianggap bohong. Kenapa? Karena tidak berpengaruh kepada sikap dan perilakunya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Dia tidak peduli dengan nasib anak-anak yatim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Ya, dia tidak pernah menganjurkan orang-orang memberi makan orang miskin. Ya, dia juga sholat, tapi sholat yang dilakukannya hanya karena riya. Ya, dia juga punya barang-barang yang berguna, tapi dia tidak mau memanfaatkannya untuk orang lain. Ini kan tidak ada, dia beragama tapi agamanya, ya, sama sekali tidak berpengaruh kepada
kepada sikap dan perilakunya. Maka itu dikatakan apa? Yukadzibu biddin, mendustakan agama. Ini Bapak Ibu. Ya, jadi ada orang rajin sholat, tapi ucapannya masih sering menyakiti orang lain. Rajin sholat, tapi kata-katanya seringkali tidak enak. Perbuatannya seringkali merugikan orang lain. Dengan tetangga masih sering berselisih ini. Ya. Kan ada sensus ya. Kalau tidak salah PBB itu pernah melakukan sensus. Nggak tahu ini benar atau tidak sensusnya gitu ya. Katanya penduduk Islam yang penduduk dunia yang beragama Islam ini sudah mencapai 2 miliar lebih, Pak. Ya, sudah mencapai 2 miliar lebih. Dari berapa total penduduk dunia ini? Sekitar 6 miliar ya. 5 atau 5 sampai 6 miliar. Bapak Ibu, kalau penduduk dunia yang beragama Islam ini 2 miliar, mestinya kan dunia ini menjadi baik, Pak. Betul tidak? Ya, mestinya dunia ini menjadi baik. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengatakan kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat. Umat Islam ini sebaik-baik umat yang lahir di tengah-tengah manusia, yang memberi contoh bagi umat yang lain. Ya, karena kamu mengajak kepada yang baik, mencegah dari yang munkar, dan karena kamu beriman kepada Allah. Mestinya kan begitu. Tapi al-waqi al-yauma, tapi realita sekarang bukan begitu kan? Ya. Realita sekarang malah sama sekali umat Islam ini tidak memberikan contoh ya. Kenapa ini? Tadi banyak orang-orang Islam ya yang menjalankan keislamannya tapi tidak sampai berpengaruh kepada sikap dan perilakunya. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, waktu di Saudi Arabia ya, dulu itu waktu saya di sana, saya pernah bertemu dengan orang Korea. Ya. Dia menjadi salah seorang perwakilan Hyundai di sana, Pak. Ya. Muslim, dia masuk Islam, Muslim. Janggutnya panjang sakit, tapi nganti lo lemar merenya. Orang Korea kan tidak berjanggut. Ya. Tapi dia pelihara janggutnya gitu. Nah, saya ketemu karena sering ke masjid ya. Saya sering ke masjid, dia juga sering ke masjid. Nah, suatu saat ngobrol, bahasa Arabnya bagus, Pak. Ya, bahasa Arabnya bagus. Nah, dia cerita kalau dia pernah tinggal di Indonesia. Lama dia di Indonesia. Ada 5 tahun lah dia di Indonesia. Sama juga, dia di sini perwakilan dari perusahaan mobil itu. Ya. Tapi dia cerita di Indonesia, katanya saya belajar Islam. Ya, saya kenal banyak dengan orang-orang Islam. Tapi tidak sampai tertarik masuk Islam. Di Indonesia ya, wallahu alam. Tapi setelah ke sana dia masuk Islam, Pak. Nah, ada apa nih? Ini menurut dia. Di Indonesia itu banyak orang-orang Islam tapi tidak kelihatan Islamnya, katanya gitu. Ya, kata dia begitu. Ya. Saya tidak mengatakan bahwa Saudi Arabia lebih baik daripada Indonesia. Gitu ya. Orang-orang Islam di sana lebih baik daripada orang-orang Islam di sini. Ya. Tapi faktanya, kenyataannya seperti itu. Nah, ini kembali ke tadi bahwa ibadah-ibadah yang dilakukan itu harus sampai berpengaruh kepada sikap dan perilaku kita. Tadi salah satu contohnya sholat. Orang rajin sholat tapi buang sampah masih seenaknya, kan begitu. Ini tidak mencerminkan muslim yang baik. Bukan hanya sholat, Pak, sebetulnya. Saum juga saum. Apa sih dampak positif dari saum? Rasulullah mengatakan apa? As-saumu junnah. Saum itu adalah benteng. Ya, artinya apa? Saum harus bisa memberikan pengaruh apa? Sebagai benteng. Ya, pertahanan diri.
Ya, penjagaan diri, kemampuan untuk mengendalikan diri, kan begitu. Ya. Ini manfaat atau ini dampak pengaruh yang baik dari kita melaksanakan saum. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana Allah mendidik kita, ya, supaya kita punya kemampuan untuk mengendalikan diri melalui ibadah saum. Kita lihat banyak peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan akibat dari tidak adanya kemampuan menahan diri. Terjadinya perceraian gitu Pak ya, terjadinya perkelahian, terjadinya kezaliman, itu kan akibat tidak adanya kemampuan menahan diri ya. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian haji misalnya, ini juga sama ibadah haji. Rasulullah mengatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang haji mabrur ya, dia tidak akan mendapatkan balasan kecuali satu surga. Nah, haji mabrur itu apa Pak? Haji mabrur itu orang yang melaksanakan ibadah haji, dia penuhi rukun-rukun hajinya, syarat hajinya, termasuk sunnah-sunnahnya. Nah, setelah kembali ke tanah airnya, terjadi perubahan ya. Dia berubah akhlaknya, sikapnya, perilakunya ya. Baru itu dikatakan haji mabrur. Ini kan artinya apa? Ibadah haji memberikan pengaruh yang baik. Jangan sampai orang pulang haji kelakuannya masih sama seperti sebelum haji ya. Pulang haji masih ngadu hayam gitunya. Pulang haji masih main judi ya. Pulang haji masih datang ke dukun, kan apa manfaatnya dari haji ya? Hanya punya titel haji saja, hanya pakai peci haji saja kan. Ini tidak ada pengaruh, tidak ada apa. Nah, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Apa sih hasil yang didapat dari saum yang kita laksanakan dan dari ibadah-ibadah yang lainnya yang selama ini kita lakukan? Apa? Yang pertama adalah muqarabah. Ya, muqarabah. Apa muqarabah itu? Merasa dekat. Ya. Ini seorang mukmin harus punya sifat muqarabah, harus merasa dekat melalui ibadah-ibadah yang dilakukannya ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, salat ya, apa sih salat itu? Di Quran surah Al-Baqarah ayat 45-46 ya. Wasta'inu bis sabri was shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan sungguh salat itu terasa berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang sholatnya khusyuk adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang yakin bahwa dia bertemu Tuhannya. Ya. Sholat adalah saat di mana seorang hamba bertemu dengan Tuhannya. Rasulullah mengatakan as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'rajnya orang-orang mukmin. Ya, berapa kali Pak kita bertemu dengan Allah dalam sehari semalam melalui sholat wajib? 5 kali kita bertemu dengan Allah. Ditambah dengan sholat sunnah rawatib, qabla subuh, qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Maka 10 kali kita bertemu dengan Allah dalam sehari semalam. Di bulan Ramadan ditambah dengan sholat tarawih, ditambah dengan qiyamul lail, ditambah dengan sholat duha. Ibu-ibu yang jarang-jarang sholat tahiyatul masjid, maka di bulan Ramadan setiap hari ibu-ibu melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Betul kan ibu-ibu ya? Makin sering kita bertemu dengan Allah, kira-kira makin dekat atau makin jauh Bapak Ibu? Ya insya Allah makin dekat.
semakin sering kita bertemu dengan Allah, maka akan semakin dekat kita kepada Allah. Kita lihat penjelasan mengenai saum di dalam Al-Quran itu ada di surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 ya. Nah, di tengah-tengah tentang penjelasan saum itu ada ayat yang bunyinya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah inni qarib, aku ini dekat. Kenapa ada itu, Pak? Kenapa? Karena saum adalah salah satu cara ya ibadah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Subhanallah, ini luar biasa ya. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, maka akan semakin dekat kita kepada Allah. Bapak Ibu, apa untungnya menjadi orang yang dekat kepada Allah? Ya, jangan ditanya untuknya. Ya, jangankan menjadi orang yang dekat kepada Allah, menjadi seseorang yang dekat dengan seorang pejabat. Ya. Kalau saya dekat dengan salah seorang pejabat di kepolisian, Pak, kira-kira ngurus surat gampang atau susah, Pak? Ya. Ada tetangga saya, mohon maaf, orang Chinese, ya, dia cerita, saya mah kalau ngurus STNK nggak pernah ke kantor polisi. Petugasnya aja dipanggil ke rumah katanya. Kok bisa? Saya kenal baik dengan Kapoldanya. Tuh, Pak. Ya. Ini mah bukan contoh yang baik, Pak. Ini hanya menjelaskan keuntungan apa dekat dengan seseorang saja sudah begitu luar biasa. Ya, kalau saya punya kenalan baik dengan salah seorang pejabat di Pemda misalnya, maka ngurus izin itu mudah. Ya. Di situ akan banyak kemudahan-kemudahan. Nah, seperti itu. Ya, ketika seorang mukmin dekat kepada Allah, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan. Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan mudahkan urusannya, kan gitu ya. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, dan Allah akan berikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan mudah segala urusannya. Allah akan mudahkan rezekinya, Allah akan mudahkan urusannya, Allah akan mudahkan pekerjaannya. Ya, bahkan Allah akan mudahkan jalan menuju surganya, Allah akan mudahkan. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Tapi tadi, ya, bukan hanya sekedar ritual, bukan hanya sekedar gerakan-gerakan ibadah, bukan hanya sekedar bacaan-bacaan. Tapi bagaimana ibadah-ibadah yang dilakukan itu harus memberikan pengaruh yang baik. Ya. Baru dikatakan berhasil. Ya. Ini dekat, merasa dekat. Ada satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Pak. Ya, dia menempuh suatu jalan ya untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah muqarabah. Yang kedua muraqabah. Ada muqarabah, ada muraqabah. Muqa dan muraq. Kesananya sama-sama bah ya. Apa muraqabah itu? Muraqabah itu merasa diawasi. Nah, ini sangat penting Bapak-bapak, Ibu-ibu ya. Merasa diawasi. Ya, seorang mukmin harus punya perasaan ya bahwa Allah selalu melihatnya, Allah selalu mengawasinya. Ya, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ya, surah yang ke-57 ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum ainama kuntum." Dan dia bersama kalian di mana saja kalian berada. Ya.
Dia Allah bersama kalian di mana saja kalian berada. Ini kan muraqabah, merasa diawasi. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah, kalau seorang pekerja, seorang karyawan misalnya, di saat dia sedang bekerja, dia tahu ada majikannya di belakangnya atau ada majikannya yang sedang mengawasinya. Ya, kira-kira dia bekerja baik atau enggak, Pak? Ya. Sudah dipastikan dia akan berusaha untuk bekerja sebaik-baiknya. Dan dia berusaha untuk tidak melakukan kesalahan-kesalahan. Ini pentingnya merasa diawasi. Ya, ini muraqabah. Ya, kalau Bapak Ibu pergi haji, pergi ke Mekah, selesai melaksanakan ibadah haji di Mekah, bagi yang berangkat di kloter-kloter akhir itu biasanya ke Mekah dulu, Pak ya. Dari Mekah baru kemudian ke Madinah. Selesai di Mekah, saat berangkat ke Madinah, dia akan melihat ada satu jalan namanya Thariq Abdul Aziz, Pak. Itu jalan raya menuju Madinah. Nah, ketika masuk ke jalan itu, di atas ada papan bertuliskan hadzat thariq muraqabah bir radar. Jalan ini diawasi oleh radar. Ya, dan kecepatan yang diizinkan tidak boleh lebih dari 100 km. Kira-kira Pak, orang pada waktu masuk jalan itu dia melihat ada pengumuman, kira-kira berani nggak dia melarikan kendaraannya melebihi 100 km? Kenapa enggak? Muraqabah, merasa diawasi. Ini menjaga kita, ya. Perasaan ini akan menjaga kita dari melakukan kesalahan, menjaga kita dari berbuat dosa, berbuat maksiat. Bapak Ibu, kenapa orang punten? Kenapa orang selingkuh, Pak? Ya kan? Karena tidak muraqabah. Dia pikir aman gitu ya, aman, tidak ada yang tahu gitu. Kan tidak muraqabah ini. Padahal Allah Maha tahu. Tahu-tahu datang surat dari kepolisian, ya, ke rumah, ya, di situ ada foto dia lagi bersama dengan perempuan lain. Kan sekarang ada foto tuh di stopan di lampu merah ya. Jadi hati-hati, ada foto di lampu merah. Nanti suratnya datang ke rumah. Yang nerima istrinya, Bu, ini bapak nih melanggar nih, Bu. Istrinya lihat, ini sama siapa ini? Nah ini Bapak Ibu, jadi muraqabah. Kenapa orang melakukan tindak kejahatan korupsi, Pak? Dia pikir tidak ada yang tahu, ya, tidak ada orang yang tahu, tidak ada yang melihat. Ini tidak muraqabah, ya. Bapak Ibu pernah dengar ceritanya pasti ya. Kan ada cerita, ada seorang kiai punya 100 santri. Nah, kiai ini ingin tahu siapa di antara santrinya yang 100 itu yang sudah muraqabah. Maka masing-masing santri diberi seekor ayam dan sebilah pisau. Kata kiainya, kalian potong ayam ini di tempat tersembunyi yang tidak dilihat oleh siapapun gitu. Maka masing-masing santri pergi kan. Ya, ada yang ke gua, ada yang ke gunung, ada yang ke hutan. Lalu semuanya kembali dengan membawa ayam yang sudah dipotong. Kalian sudah potong? Sudah. Ya, yakin tidak ada yang melihat? Yakin. Hanya satu santri yang ayamnya masih hidup. Ditanya, kenapa kamu tidak potong? Kamu tidak menemukan tempat yang tersembunyi yang tidak dilihat siapapun? Ya, kata santrinya, tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan Allah. Nah, itu yang muraqabah itu tuh. Hanya satu yang lulus. Ya. Banyak kan orang hanya taat di saat ada orang lain kan Pak ya. Orang itu hanya taat, patuh pada saat ada orang lain. Orang taat dengan peraturan lalu lintas karena di situ banyak polisi Pak. Yang polisi, tapi coba kalau polisinya tidak ada, lampu merah ditabrak, marka jalan. Kan begitu, ini tidak muraqabah. Di surah Al-Baqarah ayat 197 ya. Al-hajju asyhurum ma'lumat
faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Barang siapa yang telah menetapkan niatnya untuk melaksanakan ibadah haji, maka fala rafatha, jangan berbuat rafas, wala fusuqa, jangan berbuat fasik, wala jidala, dan jangan berbantah-bantahan fil haji, di dalam ibadah haji. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka Allah pasti mengetahuinya. Kenapa? Kalimat itu diselipkan di dalam pelaksanaan haji, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa yang Bapak Ibu lihat? Pemandangan seperti apa di saat Bapak Ibu pergi haji? Di situ akan terlihat lautan manusia, kan begitu? Ibu, kalau mungkin kita yang berpikir ya, di tengah-tengah lautan manusia, kita tidak tahu yang mana yang berbuat baik dan mana yang tidak tahu, kan itu. Nah, makanya ayat itu diselipkan di situ. Allah tahu. Wa ma taf'alu min khairin, kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah pasti tahu, sekalipun kamu melakukannya di tengah-tengah jutaan manusia. Ya, Allah tidak akan salah alamat memberikan balasan kebaikan. Ini Bapak Ibu ya. Jadi ini muraqabah. Kenapa orang sampai berani melakukan kejahatan? Banyak orang yang merasa tidak dilihat oleh orang lain, tapi dia merasa tidak diawasi oleh Allah. Ya. Kemudian yang ketiga istiqomah. Nah, ini yang ketiga, istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saum melatih kita, mendidik kita untuk menjadi manusia yang istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Ya, istiqomah itu konsisten, terus menerus. Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ayul a'malu ahabbu ilallah. Wahai Rasulullah, amal apa yang paling disukai Allah? Maka Nabi mengatakan, adwamuhu wa inqal. Yang penting kamu terus-menerus melakukannya, walaupun amal itu hanya sedikit. Ya. Yang penting kamu istiqomah. Tidak usah Bapak Ibu amal itu terlalu banyak, tidak usah, tapi kemudian hanya dilakukan sesekali ya. Tapi sedikit, walaupun sedikit, kalau dilakukan dengan istiqomah, maka insya Allah itu menjadi amal yang disukai Allah ya. Ada satu kebiasaan atau satu pemandangan lah, fenomena di masyarakat kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Biasanya orang-orang bersemangat itu pada 10 hari pertama Ramadan ya, kelihatan bersemangat. Nah, 10 hari kedua mulai kendur tuh. Ya, orang-orang yang ke masjid mulai maju ke depan. Barisannya, safnya mulai maju ke depan. Masjidnya ngelegaan. Ya. 10 hari yang ketiga, nah, orang disibukkan dengan urusan yang lain, yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Ramadan, kan begitu faktanya ya. Kemarin Ustadz Farhan ceramah di masjid saya, cerita waktu pergi ke tempat saya lewat Jalan Ganda Wijaya, macet di sana Pak ya. Banyak di sana orang-orang sedang berbelanja, padahal itu di malam-malam Lailatul Qadar itu ya. Tapi orang disibukkan dengan urusan yang lain ya. Ya Pak Ustadz, kan kita juga ingin bahagia di hari Lebaran gitu ya. Kita juga ingin kumpul dengan keluarga, ya kita siapkan makanan, kita juga mengenakan pakaian yang baru, kan bahagia. Betul ibu-ibu? Ya. Ya, boleh-boleh saja Pak, tapi jangan sampai ya. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan seperti itu kemudian menghalangi kita untuk mengoptimalkan ya ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Ini bulan istimewa, ini bulan yang luar biasa. Ya, Ramadan itu apa?
Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan Ramadan itu seperti Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf itu putra Nabi Yakub ya Pak. Nabi Yakub itu punya putra 12. Salah satunya adalah Nabi Yusuf yang jadi nabi. Nah, di antara 12 putranya yang paling dicintai oleh Nabi Yakub itu siapa? Nah, seperti itu Ramadan itu katanya. Di antara 12 bulan yang ditetapkan Allah, maka yang paling dicintai Allah itu adalah bulan Ramadan. Ya. Ini bulan terbaik, Pak. Quran kenapa diturunkan di bulan Ramadan? Kenapa tidak di bulan Rajab? Kenapa tidak di bulan Maulud? Gitu ya. Itu tadi bahwa sebaik-baik wa khairul hadis kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, Al-Quran. Sebaik-baik perkataan adalah Al-Quran. Karena Quran ini sebaik-baik perkataan, maka diturunkannya pun pada sebaik-baik bulan. Sayang kalau bulan ini disia-siakan. Ya, Imam Syafi'i mengatakan lau ta'lamun nasu ma fi Ramadan, ya, la tamannau an takuna kulla sanatin Ramadan. Kalau saja orang-orang tahu betapa banyak kebaikan bulan Ramadan, betapa banyak kebaikan di bulan Ramadan, pasti mereka berharap sepanjang tahun menjadi Ramadan. Nah, jadi manfaatkan dengan sebaik istiqomah ya. Di surah Al-Baqarah ayat 185 ada kalimat yang bunyinya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wala alakum tashkurun. Walitukmilul iddah, dan hendaklah sempurnakan bilangannya. Itu. Apa maksudnya itu Pak ayat itu? Dan hendaklah sempurnakan bilangannya. Maksudnya hendaklah sempurnakan bilangan harinya. Kalau Ramadan itu bilangan harinya 30, berarti saumnya juga 30. Kalau bilangan harinya 29, berarti saumnya 29. Itu maksudnya menyempurnakan bilangan harinya. Jangan bilangan harinya 30, tapi saumnya 10 gitu. Ya, ini bukan istiqomah. Jadi kalau bilangan harinya 30, maka saumnya pun 30. Berarti sholat tarawehnya juga 30 hari. Berarti tadarusnya juga 30 hari. Biasanya kan ibu-ibu tadarusan nih, sehari hatam 3 juz. 10 hari berarti hatam sudah. Kaditunan tuh baca deui dah. Sudah hatam kamari cenah. Ya. Ini istiqomah. Ya, memang istiqomah ini tidak mudah Bapak-bapak, Ibu-ibu. Rasulullah pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah, kenapa Anda cepat beruban?" Jadi Nabi itu mungkin masih muda sudah beruban. Apa jawab Nabi? Aku beruban karena turun surah Hud, surah yang ke-11 ayat 112. Apa itu bunyinya? Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah sebagaimana engkau diperintahkan. Itu ayat itu yang membuat aku cepat beruban. Apa artinya itu Pak? Artinya istiqomah itu memang tidak mudah. Berat istiqomah itu. Betul Bapak Ibu? Ya. Misalnya nih, sholat berjamaah. Bagaimana kita selalu melaksanakan sholat fardu itu dengan berjamaah di masjid, Pak ya, bukan di rumah. Kalau di rumah tidak masuk hitungan itu. Jadi bagaimana bapak-bapak ini terutama selalu melaksanakan sholat fardu itu dengan berjamaah di masjid. Kalau sekali dua kali melakukannya gampang Pak. Tapi bagaimana setiap sholat kita melakukannya dengan berjamaah di masjid, itu yang berat. Ya, istiqomah. Ciri orang yang bertakwa di surah Ali Imran ayat 134 apa? Alladzina
munfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun itu kan istiqomah. Ya, berinfak baik di waktu lapang maupun sempit. Ya, artinya orang terus berinfak, tidak melihat apakah dia sedang punya atau sedang tidak punya. Ini kan istiqomah. Ya, ada seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku satu nasihat. Yang dengan satu nasihat itu aku tidak usah bertanya lagi." Ya, maka Nabi mengatakan, "Ittaqullah tsumma istaqim bih." Bertakwalah kamu kepada Allah lalu istiqomah itu dengan ketakwaanmu itu. Nah, ini bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, istiqomah. Ini hasil-hasil yang diantaranya ya, yang didapat dari kita melaksanakan ibadah saum dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya, khususnya selama bulan Ramadan ini. Demikian Bapak Ibu. Ya. Barangkali ada tambahan atau pertanyaan? Ya. Pak, Iya Pak. Dulu Pak, ini mungkin di luar konteks yang Bapak ini. Sekarang itu banyak Pak di WA Group yang mengatakan hadis bahwa zakat itu tidak bisa ditebus katanya dengan 100 pembebasan seorang budak katanya. Nah, mungkin Bapak lebih tahu banyak hadisnya itu. Yang saya tanyakan, apakah benar hadis ini sahih atau dhaif atau gimana Pak? Sebab ada yang mengatakan itu hadis palsu katanya Pak. Itu Pak. Ya. Saya juga tidak tahu hadis itu. Oh, Pak, saya Saya juga tidak. Ustaz Farhan pernah dengar nggak hadis itu? Apa? Ya, Ustaz Farhan belum pernah dengar? Belum. Saya juga belum pernah dengar. Oh, kalau gitu saya perdengarkan Pak. Jadi ada seorang sahabat, ceritanya Pak ya, ceritanya. Ada seorang sahabat yang lupa untuk membayar zakat fitrah. Ya. Akhirnya karena dia lupa, akhirnya dia menjual ekor unta yang terbaik. Dan uangnya ini digunakan untuk membebaskan seorang budak. Kemudian setelah itu dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, saya lupa untuk membayar zakat fitrah. Apakah dengan cara saya membebaskan budak ini, apakah itu sudah dapat tergantikan gitu?" Kemudian Rasulullah menjawab, ini di hadis itu, ini di WA Group Pak, banyak Pak. Ya Rasulullah menjawab bahwa kamu tidak akan mungkin, jangankan untuk satu budak, 100 budak pun itu zakat fitrah nggak bisa ditebus Pak. Nah pertanyaannya, kemudian itu hadis katanya Pak. Nah itu apakah benar hadis atau enggak Pak? Nah kalau palsu atau gimana Pak? Saya juga walau alam dulu juga pernah saya dengar seperti itu Pak. Itu aja pertanyaan. Ya, saya juga baru dengar Pak, jadi jawabnya susah. Ya makanya saya bertanya ini. Nah, gitu, Pak. gini, kalau melihat konteks hadisnya ada yang aneh gitu ya. Jadi seorang sahabat lupa membayar zakat. Tapi oleh Nabi dikatakan kamu tidak bisa menebus walaupun dengan membebaskan 100 budak. Padahal kita tahu suatu kewajiban itu tidak berdosa saat ditinggalkan karena betul nggak? Ya, orang kalau lagi puasa aja Pak lupa makan habis sepiring nggak apa-apa. Ya, jadi lupa ketiduran kan gitu ya. Orang sudah pikun misalnya, ya meninggalkan kewajibannya itu menjadi tidak dosa gitu. Nah ini yang aneh, masa karena lupa dia sudah membebaskan budak sampai dikatakan sekalipun dengan 100 budak tidak akan. Nah ini mungkin pertanyaannya seperti itu. Saya tidak tahu apakah hadis itu benar atau tidak. Saya baru mendengar sekarang. Ya, gitu Pak. Ya, kan ada hadis Nabi mengatakan rufi'al qalam an salas, kewajiban itu diangkat dari 3 golongan. Pertama, anin naim hatta yastaiqid, dari orang yang tidur sampai dia bangun. Yang kedua, anis sobi hatta yahtalim, anak kecil sampai dia
dewasa, wa anil majnun hatta yaqil, dari orang yang gila sampai dia sadarkan diri. Jadi orang yang tidur, anak kecil, orang yang hilang ingatan, maka dia dibebaskan dari kewajiban. Nah, lupa itu salah satu hilang ingatan. Iya kan Pak, lupa hilang ingatan. Gitu Pak Jana. Ya. Jadi itu nggak ada Pak ya? Saya tidak bisa menyebutkan itu. Kalau ya akan Bapak pernyataan ini, saya harus mengkonfirmasi lagi kepada teman-teman Pak. Soal kasihan saya teman saya juga Pak. Dia dapat dosa jariah kan bingung Pak. Lagi saya Pak. Ya baik Bapak Ibu, kalau tidak ada kita. Satu lagi Pak. Oh iya. Ini saya tambahkan dulu. Pernah saya tanyakan Pak ya. Kalau Rasulullah itu waktu ditanya seorang malaikat apa itu Islam, apa itu iman, kemudian apa itu ihsan. Iya. Kemudian sama ahli fikih maka disebutlah adanya rukun Islam dan adanya rukun iman. Kenapa ihsan ini tidak dijadikan rukun Pak? Atau kenapa tidak ada rukun ibadah Pak? Kalau seandainya, saya hanya berandai-andai aja berpikir dengan saya, kalau kita dalam beribadah, rukun ibadah itu adalah ihsan, mungkin yang muraqabah tadi akan teriniin Pak. Sebab saya kan bukan dari madrasah Pak, saya dari SD sekolah biasa. Jadi memang di otak saya ini sudah tertanam bahwa yang wajib itu adalah rukun Islam, rukun iman itu aja wajib Pak. Yang lainnya memang nggak ada, sunat Pak. Ini yang tertanam gitu Pak. Kenapa sekarang itu rukun ibadah itu, ini kembali ke ahli ini Pak. Kenapa ihsan itu tidak ditanamkan sebagai rukun gitu Pak? Itu Pak. Dulu pernah saya pertanyaan dengan pengajian ini, mungkin pendapat Bapak gimana Pak? Ihsan ini kan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa itu ihsan? Kata Nabi, ihsan itu adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak bisa melihatnya, yakin kamu yang dilihatnya. Ini kan muraqabah. Ya kan? Ini muraqabah. Nah, iman dan Islam ini harus dibarengi muraqabah. Jadi muraqabah ini masuk ke iman, muraqabah masuk ke Islam. Maka sempurna iman Islamnya, Pak. Jadi tidak mesti dijadikan rukun. Ya. Kalau rukun itu apa? Rukun itu kan pekerjaan-pekerjaan wajib dalam satu ibadah. Contoh misalnya dalam sholat ada rukun sholat, dalam haji ada rukun haji, dalam saum ada rukun saum, dalam fardu ada rukun fardu. Jadi itu pekerjaan-pekerjaan yang wajib di dalam suatu ibadah, itu baru disebut rukun. Nah kalau ihsan ya tidak bisa disebut rukun, Pak. Karena ihsan itu adalah sempurnanya ibadah. Sempurnanya ibadah saat kita sedang melakukannya merasa diawasi oleh Allah. Kenapa ada orang ibadah jadinya riya, Pak? Karena tidak ada muraqabah. Betul nggak? Orang beribadah jadinya riya. Ya, dia merasa dilihat, dia ingin dipuji, dia ingin dipandang orang lain. Nah, ini tidak ada muraqabah, tidak ada ihsannya. Ya. Maka ihsan itu apa artinya? Baik kan? Bagaimana sholat kita, bagaimana Islam kita menjadi baik, bagaimana iman kita menjadi baik, ya itu harus ada muraqabah di situ. Gitu Pak Jana. Ya. Baik Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Selamat berbuka nanti maghrib. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.